Baik, tadi dari sumber dana, jadi ekuitas itu merupakan hak residual ya dari aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Jadi aset yang kita miliki selain didapatkan dari hutang, berarti sisanya adalah diperoleh dari itu adalah modal pemegang ya, pemilik atau pemegang saham. Jadi itu yang dinamakan hak residual. Kenapa kemudian hak? Karena ketika aset itu dijual, misal terjadi likuidasi, maka yang berhak lebih dulu untuk memperoleh hasil penjualan aset adalah liabilitas. Baru kemudian setelah itu sisanya kalau ada adalah miliknya pemilik modal gitu. Jadi merupakan hak residual memang atas aset dari entitas yang setelah dikurangi liabilitas. Jadi memang sisa-sisa. Berikutnya uh, oke. Jadi dari elemen-elemen ini, elemen pokoknya aset, liabilitas, dan modal nanti diklasifikasi lagi ke dalam kelompok yang namanya aset lancar, aset tidak lancar. Cut off-nya adalah 1 tahun itu tadi. Apabila aset lancar itu adalah aset yang bisa istilahnya diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, mau persediaan atau apapun itu aset lancar ya. Jadi bisa istilahnya dikonversi menjadi uang kas tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan sebaliknya kalau aset tidak lancar, ya seperti aset tetap, nantinya aset tetap tak berwujud yang dia dikonversi lebih dari 1 tahun atau periode, maka itu disebut aset tidak lancar. Kemudian kalau liabilitas, nah seperti liabilitas ini ada jangka panjang, ada jangka pendek. Jadi cut off-nya itu 1 tahun ya. Jadi kalau dilunasi harus dilunasi kurang dari 1 tahun, maka itu namanya adalah liabilitas atau utang jangka pendek. Sedangkan kalau kurang dari 1 tahun disebut liabilitas, lebih dari 1 tahun disebut liabilitas jangka panjang. Nah, ini apa yang termasuk ke dalam aset-aset lancar? Ini kalian bisa amati. Ya, kalian amati apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu pertama. Nah, ini sebentar saya pindah ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama tadi. Nah, ini adalah diharapkan dapat direalisasi atau terjual dalam siklus operasi normal. Jadi satu siklus ya, satu siklus. Kemudian apa? Aset yang dimiliki dengan tujuan diperdagangkan. Jadi tujuannya adalah diperdagangkan, cepat dilikuidkan ya. Jadi nggak terlalu lama untuk dimiliki. Kemudian yang lain adalah terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi misal piutang ya, ada piutang jangka pendek kurang dari 12 bulan jangka waktunya, itu masuk aset lancar. Selain itu adalah kas ya, jelas kas atau setara kas. Kecuali yang memang penggunaannya dibatasi ya. Itu. Jadi kalian kalau misalnya melihat ini apa ya, dilihat dulu aset ini tujuannya apa? Apakah untuk diperdagangkan? Kalau iya oke, masuk aset lancar. Satu saja dari 4 kriteria ini dia masuk ya, maka itu termasuk ke dalam aset lancar. Contohnya apa saja? Contohnya ada banyak di sini, ada kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Itu termasuk ke dalam kas. Misalnya kita ikut asuransi ya, asuransinya kita bayar di muka. Nah, kita bayar penuh selama 2 tahun, maka itu atau sewa ya gitu. Berikutnya adalah apa itu aset tidak lancar? Jadi aset tidak lancar itu adalah aset atau investasi jangka panjang. Nah, contohnya investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain yang bersifat tidak lancar. Tidak lancar tadi ya, maksudnya adalah realisasinya lebih dari satu tahun. Ya, ini sudah ada contohnya. Investasi jangka panjang apa? Obligasi dan saham yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Aset tetap tanah, bangunan, mesin, kendaraan,
peralatan, hati-hati ya, peralatan yang masuk aset tidak lancar. Tapi kalau perlengkapan itu masuk ke dalam aset lancar karena dia akan habis dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Aset tak berwujud contohnya adalah hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Kalau kita membeli hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill, maka kita harus masukkan sebagai aset tidak berwujud. Aset lain yang bersifat juga tidak lancar contohnya adalah piutang jangka panjang, biaya dibayar di muka, jangka panjang, itu termasuk ke dalam aset lain yang bersifatnya tidak lancar. Karena kadang ada piutang-piutang yang lebih dari satu siklus operasi normal. Berikutnya, nah sekarang masuk ke liabilitas. Liabilitas apa saja sih? Liabilitas tadi dikatakan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Intinya adalah kalau jangka panjang itu pelunasannya kita harus melunasi kewajiban kita itu adalah kurang dari satu siklus operasi normal atau kurang dari jangka waktu atau dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, setelah kita punya nanti harus bayar nih dalam 1 tahun ke depan, bayar ini itu masuk ke dalam liabilitas jangka panjang ya. Ini atau liabilitas yang tujuannya untuk diperdagangkan atau akan diselesaikan dalam siklus operasi atau entitas yang tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas ya. Ini contohnya apa? Liabilitas lancar ada utang dagang, biaya akrual ini kayak biaya gaji yang masih harus dibayar. Itu kan utang ya, utang gaji ya. Kita sudah mengakui sebagai biaya tapi masih belum kita bayar. Itu utang. Kewajiban kita kan tidak jauh-jauh toh, biasanya sebulan 2 bulan ke depan kita bayar, tidak sampai 2 tahun atau 3 tahun lagi. Kemudian biaya operasi lain-lain yang mungkin juga ada kita belum membayar tapi sudah menjadi beban. Yang lain adalah modal kerja yang digunakan ya dalam siklus operasi normal. Jadi inilah liabilitas jangka pendek. Nah berikutnya kalau liabilitas jangka panjang itu cut off-nya tadi ya lebih dari 12 bulan ke depan kita harus melunasi. Jadi lebih dari. Jadi sifatnya ini jangka panjang ya, berasal dari pembiayaan. Biasanya kalau liabilitas dapatnya dari pendanaan, leasing, obligasi, utang ke bank jangka panjang, maka itu termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang. Kalau dia berasal dari kegiatan operasi entitas tapi sifatnya lebih dari 1 tahun kita harus lunasi seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak misalnya, itu juga masuk ke dalam liabilitas jangka panjang tergantung dari dan juga selain itu kalau ada liabilitas yang tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa di masa yang akan datang, misalnya provisi atau kewajiban garansi. Ketika kita memberikan garansi terhadap suatu produk, kita kan tidak tahu ya kapan itu akan kita bayar, maka itu termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang ya. Oke, berikutnya, nah informasi-informasi apa yang harus ada, di dalam laporan posisi keuangan ya, kita lihat. Jadi informasi yang harus ada di sini adalah, jadi harus ada paling tidak menunjukkan aset tetapnya berapa. Kalau ada properti investasi, kalau ada aset tidak berwujud silakan disajikan. Aset-aset keuangan kalau ada harus tersajikan. Jadi nggak boleh ada yang di hidden. Ya harus semua kalau ada harus diungkapkan minimal 17 poin ini. Kalau ada investasi, kalau ada persediaan, kalau ada piutang dagang atau piutang-piutang lainnya, kalau ada kas dan setara kas, kalau ada aset itu yang diklasifikasi untuk dijual, kemudian utang dagang dan utang lainnya itu harus juga nampak. Jadi kalau sepanjang itu ada harus disajikan. Provisi tadi saya katakan ya, jadi liabilitas yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Liabilitas keuangan, utang jangka panjang tuh ya yang dia maksud.
Ini menurut PSAK nomor 1 ini. Kemudian liabilitas aset untuk pajak kini, liabilitas aset pajak tangguhan. Jadi harus nampak. Sepanjang itu ada liabilitas yang termasuk kelompok lepasan yang diklasifikasi dimiliki untuk dijual. Kemudian harus nampak kepentingan. Ini nanti di ekuitas ya. Ini bagiannya ekuitas. Nomor 16 sampai 17 ini adalah yang di bagiannya ekuitas. Jadi habis liabilitas ekuitas harus nampak berapa kepentingan non pengendali ya sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian harus nampak juga modal saham perusahaan, kemudian cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi menceritakan modal saham yang beredar berapa, kemudian modal saham yang modal saham yang beredar berapa ya. Nah, formatnya ada 2 format, sama seperti kemarin. Kalau kemarin tapi format ganda sama format tunggal. Tetapi di sini adalah format dalam bentuk akun sama format laporan. Kalau akun itu bentuknya T ya, ini contohnya ya. Jadi bentuknya itu T gini. Sebelah kiri aset ya, sebelah kanan liabilitas dan ekuitas. Tapi ada juga yang bentuk laporan ya, bentuk laporan ini. Bentuk laporan bentuknya ke bawah. Jadi aset jumlah dulu berapa. Nanti lanjut lagi liabilitas tuh di bawahnya, liabilitas dan ekuitas dijumlah lagi. Tapi tetap harus balance ya, walaupun bukan model sebelah menyebelah ya. Jadi harus tetap balance ya. Jadi di sini aset, liabilitas, ekuitas. Jadi di bawahnya liabilitas, ekuitas, di bawahnya aset. Tapi kalau ini sebelah menyebelah, jadi kiri aset, kanannya adalah liabilitas dan ekuitas. Jadi seperti ini. Ini contoh kalau yang account form. Kalau model IFRS itu ekuitasnya ada di atas ya, ekuitasnya ada di atas. Kalau baca bukunya Keso memang ekuitasnya itu ada di atas, bukan karena salah cetak, tetapi memang menurut IFRS gitu. Jadi modal sahamnya dulu baru utangnya kelihatan. Tetapi kalau PSAK masih boleh menggunakan yang model liabilitas di atas baru kemudian ekuitasnya di bawah. Ya, ini yang berbeda dari PSAK dan IFRS. Tetapi kalau model report form ini sama. Kalau menurut PSAK ya ini report form ini ya, modelnya ke bawah. Ya, modelnya ke bawah. Jadi liabilitas dan ekuitasnya ke bawah. Nanti kalian bisa amati di laporan keuangan yang sudah kalian miliki. Jadi ini report form atau account form ya. Jadi silakan diamati sendiri. Berikutnya adalah ini terkait pengungkapan. Saya masuk ke laporan arus kas. Ya, jadi laporan arus kas itu adalah laporan apa? Nah, di sini adalah laporan yang menyajikan. Kalau lihat dari judulnya, ya laporan ya tentang arus kas dari perusahaan. Ya, itu. Jadi laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas dari suatu entitas untuk suatu periode tertentu ya. Jadi laporan itu menyajikan berapa sih kas masuk, berapa kas keluar yang terjadi pada suatu periode tertentu. Kenapa Mas kok ada masuk? Sebabnya apa? Kenapa kok ada keluar? Kegiatan apa yang membuat keluar dan masuk? Itu diceritakan dalam laporan arus kas. Sehingga melalui laporan arus kas kita jadi tahu bagaimana entitas dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas. Jadi keluar masuknya uang itu untuk apa saja ya, itu bisa dilihat di laporan arus kas. Jadi penting ya, tidak hanya melihat dari laba, misalnya laba yang diperoleh oleh perusahaan, tapi apakah laba itu nantinya ada uangnya. Jangan menjadi laba-laba ya, karena laba itu jangan-jangan ya labanya besar tapi ternyata secara kasnya laba itu tidak ada gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu, sehingga kita akan cermati bahwa laporan arus kas ini selain melihat laporan laba rugi, kita lihat laporan arus kasnya. Mampukah dia tetap memiliki kas atau menghasilkan kas dan menggunakannya? Ya, nanti kita lihat kan di situ. Kenapa kok bisa ada keluar masuknya kas dari berbagai aktivitas yang terjadi. Oke, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan.